I'm really excited to make this video because I want it to be useful for you guys, especially for those of you who want to enter art and design major. So of course, portfolio is something really need to prepare. Karena itu, gue mau sharing beberapa pengalaman dan juga portfolio kita bedah satu-satu. Nah, before that, I'm going to show you my portfolio. Ini disclaimer kalau gue bikinnya itu H-1, benar-benar H-1. Karena ceritanya begini ya guys, ada latar belakangnya dulu nih di dalam cerita portfolio gue. Yang dimana gue bikinnya itu sebenarnya udah dari jauh-jauh hari. Cuman gue tuh merasa tidak puas, jadinya ngulang lagi, tahu-taunya udah H-1 aja. Ya gitu. Ini guys, ini adalah portfolio. Gue nggak tahu sih, kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ini kalau di real life-nya itu kelihatan tebal, cuman emang nggak terlalu tebal. Karena gue tuh waktu itu tuh kok baru pertama kali nyobain kayak bener-bener arsir gini kan. Gitu, karena biasanya kan colorful or ya kayak gini. Jadi ini sebenarnya masih ada yang kurang sih, yang dimana kurang apa ya, kayak kurang tebal aja. Kalau lebih bagus lagi tuh tebal kayak gini ya. Dan di sini gue pakai point of view-nya dari bawah karena menurut gue itu menarik gitu. Nah, kita ngomong-ngomong soal portofolio ini yang tadi gue bikin dan gue ceritain. Ini tuh gue kan kerjainnya itu sama teman-teman gue juga yang tadinya tuh sama ya jurusannya juga, tapi beda kampus gitu yang gue pilih sama mereka. Jadi kita tuh sama-sama tahu perjuangannya gitu, dan ya I'm glad punya mereka sih. Dan terus kalau misalnya portofolio gue ini tuh sama sekali nggak les. Jadi gue tuh emang dari kecil tuh kalau misalkan dibilang lu bisa gambar itu emang I don't know, aku nggak les sama sekali. Bahkan bikin portfolio ini tuh kan banyak banget yang bimbel gitu kan, tapi gue enggak gitu. Nah, tapi itu bukan hal yang harus banget gitu menurut gue. Kalau memang lu emang bisa dan mampu dan sanggup, ya kamu bisa jalanin aja gitu. Tapi kalau misalkan lu harus butuh bimbingan, ya worth it aja gitu kalau semuanya pada pengen bimbel gitu. Worth it aja sih. Jadi menurut gue mendingan bimbel apa enggak itu terserah, tapi kalau gue sendiri enggak. Oke? So, sekarang setelah itu gue mau bedah satu-satu portofolio teman-teman gue yang kayaknya gue tuh menarik banget buat bahas satu-satu, karena ini tuh bakal bermanfaat buat kalian semua yang nonton pastinya, yang pengen masuk jurusan seni rupa atau desain, DKV atau apa. Itu pasti butuh portofolio, right? Kita bakal bahas portofolio punya temenku yang satu ini. Dia itu sama sih, point of view-nya tuh dari bawah. Cuman dia nggak terlalu bawah. Kalau gue kan tadi agak bawah banget gitu ya. Oke, kita menarik kesimpulan. Waktu itu tuh dari soalnya itu ada 2 cowok dan 2 cewek. 2 laki-laki, anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ingat ya, kalau 2 berarti sepasang dong, bukan bukan satu-satu, kecuali bilangnya sepasang anak laki-laki dan perempuan, itu baru 2. Tapi ini bilangnya diperjelas kalau 2 laki-laki dan 2 anak perempuan, jadi 4. Oke, jangan salah ya guys sama soalnya. Kadang soalnya tuh bikin kita bingung untuk mengilustrasikannya. Nah, itulah visualnya itu dipermainkan. Apa sih dipermainkan? Pokoknya ya kita harus peka aja sih sama soalnya juga. Terus di sini gue suka banget ceritanya tuh dapat banget, yang dimana teman gue ini ada cowok ya di sini 1. Terus di sini juga ada 1. Ini udah 2. Tapi yang satunya lagi tuh dia jatuh. Wow, ini bercerita sekali. Terus ini ada perempuan juga di sini 2, dan gue suka banget karena dia tuh pakai point of view dari bawah, dan juga kayak sudut pandangnya itu lihat ada titik titik tengahnya gitu loh, kayak gini, keren sih. Terus selain itu yang di sini yang bikin gue menarik itu dia itu kayak, tau gak sih, dia gue kayak mengkritik ya, tapi gak apa-apa, gue suka banget. Dia tuh punya hal yang detail yang kayaknya tuh orang kalau lihat lebih jelas, lebih kayak dilihatin. Lihat, ini ada anak kecil guys di sini. Oh my god, itu lucu banget. Ini juga ada anak kecil. Ada berapa anak kecil coba? Terus ini juga ada yang di atas ya, itu di atas tuh banyak banget. Pokoknya ramein aja sih guys.
Wow, keren. Terus dia pakai teknik arsirnya kayak garis-garis kayak gitu, bisa dilihat dari bayangannya kayak gini. Tapi hati-hati ya guys, kalau bikin seperti ini tuh kadang distorsi gitu loh. Dan gue juga pernah ngalamin kayak gitu, dan itu sangat struggle-nya sih di situ. Jadi hati-hati aja. Terus kalau di sini kalian bisa lihat warnanya itu yang dimana si yang outline-nya itu ditebelin guys. Sama gue juga gitu. Jadi untuk mempertegas si tokohnya tersebut, maupun tokoh apapun yang nanti bisa ditengani, ini kan objek yang paling utamanya itu anak cowok ini kan. Nah, ini kalian bisa lihat dia tuh ngenebelin si outline yang ininya guys tuh, sedangkan ininya tipis, yang di sininya tipis. Jadi outline-nya tuh ditebelin. Nah, itu untuk mempertegas. Tapi nggak semua harus ditebelin. Jadi misalnya karakternya aja nih yang ditebelin, sedangkan si background belakang dari tokohnya ini tuh nggak harus tebel banget. Contohnya kayak gini. Jadi dia tuh si orang itu kan kayak tebel kan, kelihatan kalau ini tuh tokoh utamanya. Nah, tapi di belakang itu tuh dia nggak tebelin, kayak pohon-pohon kayak gini tuh nggak usah ditebelin guys. Nih, jadi seolah-olah kayak kalau kameranya itu tuh di belakang tuh ngeblur gitu, ibaratnya kayak gitu. Tapi tetap kalau di dalam gambar visual ini tuh harus jelas ya, kalau ini tuh gambar apa nih, misalnya gambar pohon, spanduk, atau apa. Portfolio teman gue yang kedua. Nah, kalau portofolio yang kedua ini, gambar teman gue itu pakai point of view-nya itu dari samping. Tapi dia tokohnya jelas banget nih, karena dia tuh lebih ngezoomin tokoh anak perempuan dan juga anak laki-lakinya yang di sini. Diperlihatkan ya guys, ini ada perempuan di sini. Ini ada anak perempuan, ini anak perempuan juga, ini anak laki-laki. Ya, jadi ada 4. Terus, yang gue suka itu, dia tuh ngarsirnya bagus banget. Kita tau gak sih? Dia tuh pakai teknik arsirnya tuh kayaknya pensilnya yang tebal deh. Gitu nanti gue tanya deh. Ini pensil tuh bukan cuma 2B juga teman-teman. Jadi kalian bisa lihat aja, kalau pensil tuh ada banyak jenisnya, banyak banget, kalian bisa pilih. Tapi kalau saran dari gue sih, kalau misalnya lu mau sketsa, bisa pakai pensil F. Sedangkan kalau lu mau arsir, boleh pakai arsiran yang tebel-tebel gitu, yang kayak gini ya. Nah, terus gambar ini lagi-lagi bercerita banget. Jadi bukan sekedar kayak oke, gambar anak-anak lagi main egrang gitu, lagi lomba egrang, enggak juga. Jadi diceritain aja kira-kira slide itu ada apa aja sih gitu. Kayak misalkan ini penontonnya tuh kayak sorak-sorai kayak gini, ada yang ngamerain, terus ya pokoknya detail aja sih teman-teman. Terus ini bisa kalian lihat, ini kecil ya, tapi ini sangat bercerita banget karena lihat ada es doger di sini. Intinya harus detail, terus rapih, dan juga bercerita. Oke, terus lihat deh. Ini banyak banget kayak hal-hal yang kalau kita perhatiin lebih jauh, lebih sesama gitu, ini bakal bagus. Apalagi colorful ya, gitu sih. Lihat. Nah, terus yang gue suka lagi tuh adalah yang bisa kalian jadi inspirasi buat kalian semua yang buat bangun portofolionya nanti. Itu adalah gimana cara lu tuh harus tahu arsiran di setiap tekstur di dalam benda ya. Portofolio yang ketiga ini punya teman gue suka banget karena lagi-lagi dia mengedepankan salah satu karakternya, yaitu yang laki-laki ini guys. Ya, yang ini. Kenapa gue bilang? Jadi kalian tuh harus ada salah satu objek yang sekiranya kita bakal fokus duluan tuh ke salah satu objek tersebut. Jadi nggak seolah-olah kita tuh tiba-tiba menyebar gitu kan. Jadi ada salah satu objek yang emang fokus dulu nih pertamanya sebelum kita melihat yang lainnya. Contohnya yang ini. Terus gue suka sama point of view-nya dia karena dia tuh nggak pakai yang mendatar, tapi kayak pakai fish eyes gitu. Bisa kalian lihat gini ya. Kalau mendatar tuh kan kayak gini ya. Mendatar tuh kayak gini. Beda banget. Ini tuh dia kayak gini. Jadi seolah-olah kayak pakai kamera zoom, ngezoomin si tokoh utamanya yang di tengah ini. Nah, kalau kalian lihat di sini itu ada orang juga di sini. Ini sebagai apa ya namanya? Sebagai objek fokus kedua selain anak laki-laki ini, karena ini kan yang paling depan. Terus kita lihat ya guys. Kita lihat bareng-bareng tokohnya ini ada apa aja. Ini anak laki-laki, ada 2 di sini ya. Yang satu ada yang jatuh. Gara-gara apa jatuhnya? Gara-gara ini dong, bola. Terus ada anak perempuannya 2 di sini. Nah, kita lihat di sini juga gue suka banget karena dia main arsirnya juga bagus sih. Oh ya, gue sangat menyarankan kalau misalkan kalian mau ngegambar, itu tuh sebenarnya ada salah satu kasih pemberitahuan informasi dari dosen gue yang bilang kalau misalkan nanti buat angkatan 2026 bocoran ya guys, kalau misalkan itu tuh harus
portofolionya itu kalau bisa nggak nanggung kayak gini guys. Jadi kayak misalnya ini kan pasti ada badan juga kan, nah kalian badannya juga utuh gitu, jangan nanggung kayak gini, tapi ini tetap bagus guys, tapi itu sangat disarankan seperti itu. Nah terus kayak misalnya gambar pohonnya itu tuh cuma setengah, itu kan banyak banget kan. Kalau misalnya gambar pemandangan atau apa itu cuma setengah, dan itu nanggung banget, itu bisa bikin poinnya tuh berkurang gitu, walaupun itu gambarnya bagus banget gitu kan. Karena gue kalau bikin gambar suasana ini, khususnya kalau ada karakter dan juga tokoh-tokoh, usahain orang itu nggak melulu kurus, nggak melulu kayak pokoknya berkarakter gitulah. Ada dewasa, ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang gemuk, ada yang kurus, terus ada yang pendek, ada anak kecil, ada binatang kayak ayam, kucing, anjing, bebas lah pokoknya bervariatif gitu ya. Itu kan ada ini ya, nah ini jangan nanggung kalau bisa guys. Jadi kalau bisa jadi bikinnya tuh kayak gini tuh, gini mungkin di sini, tapi ini tetap bagus guys, apresiasi. Jadi kita apresiasi buat teman-teman gue yang tadi gue kasih tahu, gue tunjukin. Nah guys, di sini ada salah satu hal penting yang lupa gue mention, itu adalah kita lihat soal SNBP 2026 ya. Nah, sebenarnya ketentuannya itu masih sama ya, dimana gambarnya itu dibuat di kertas A4, terus berwarna putih, bisa pakai pensil, ballpoint, spidol hitam, atau kombinasi diantaranya. Tapi harus hitam ya guys, jangan colorful gitu. Nah, terus hasilnya ntar di scan, ditaruh di PDF, ya kurang lebih sama. Nah, kita lihat nih soalnya. Gambar naratif hitam putih. Buatlah gambar suasana 4 orang remaja terdiri atas 2 orang remaja putri dan 2 remaja pria yang sedang membuat konten digital bersepeda dengan smartphone. Dalam suasana tersebut, salah satu remaja putra sedang berdiri dekat sepeda dan membuat video dengan smartphone-nya. Sementara ketiga temannya sedang bergaya sambil bersepeda. Namun, salah seorang remaja putri melakukan kesalahan gerakan sehingga terjatuh dan kedua teman lainnya tertawa melihat kejadian tersebut. Nah, menurut gue sih ini udah lebih kompleks. Kenapa? Tahun lalu itu gak sekompleks ini guys. Jadi kayak naratifnya itu udah disesuaikan sama soalnya. Jadi waktu tahun lalu itu lebih ke, makanya yang lebih yang lebih nyarunya di sini tuh waktu tahun 25 itu cuman dikasih tahunya 2 orang remaja putri dan 2 orang remaja putra. Itu nyaru banget. Itu 4 atau maksudnya sepasang gitu kan. Nah, kalau ini kita sudah jelas ya, 4 orang remaja. Jadi di sini ada 4 orang, yaitu 2 cewek dan 2 cowok. Terus ini lebih kompleksnya karena di sini dikasih tahu narasinya seperti apa nih, maunya si soalnya tuh seperti apa. Kalian hati-hati aja untuk membuat gayanya, karena pastinya ini sering banget distorsi gitu. Jangan salah. Terus juga yang harus kalian perhatikan. Oh ya, ekspresi guys. Jangan lupa ekspresinya itu sering banget ya. Ekspresinya kayak misalnya ekspresi itu penting juga di dalam cerita naratif atau cerita bergambar. Itu aja video dari gue. Semoga itu tuh bisa bermanfaat, dan ya insya Allah bermanfaat sih buat teman-teman semua yang nonton. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun seputar kampus, boleh banget ya DM di Instagram aku. Oke, dadah. Makasih udah nonton.